Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kawan-kawan selalu dilimpahkan rahmat taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 tahun kawan-kawan, kisruh atau polemik nasab ini bergulir. Namun hingga hari ini belum juga selesai-selesai, bahkan sudah mengarah kemana-mana, yang tentunya tidak ada korelasi dengan tesisnya Kiai Imaduddin. Bahkan sudah diseret-seret kepada isu rasisme, dan ini tentunya tidak baik. Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat kita nanti dalam videonya, bagi saya ada benarnya juga kawan-kawan. Meskipun disampaikan secara songong dan tidak semua orang bisa terima dengan cara penyampaian, namun bagi kami yang selama ini independen, fine-fine saja. Karena kami bisa memilah mana yang harus didengar. Nah, dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa kalaulah nasab Ba'alawi itu sudah rungkat, karena satu kelompok sudah memutuskan bahwa Ba'alawi tidak memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jika diyakini seperti itu, kenapa masih memaksa Ba'alawi untuk tes DNA? Tentunya tidak perlu. Tinggal dibawa saja masalah ini atau keputusan itu kepada Kementerian Agama, diproses, lalu diputuskan. Sehingga tidak bertele-tele. Kalaulah memang serius. Nah, tinggal kita sebagai masyarakat, kami sebagai masyarakat yang selama ini mengikuti kasus tersebut dari awal sampai hari ini, menantang pihak Kiai Imaduddin dan kawan-kawan untuk juga tes DNA. Kemudian hasilnya show to public, tunjukkan kepada publik, sehingga kami benar-benar yakin bahwa Anda adalah memang keturunan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita berkoar-koar di atas panggung, kemudian di media sosial, kemudian di platform-platform yang lain, namun kita tidak memegang bukti atas apa yang kita sampaikan. Ini tentunya bisa menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Siapapun yang mengaku sebagai zuriat Nabi, siapapun tanpa terkecuali yang mengaku sebagai zuriat Nabi, tes DNA dan tunjukkan kepada publik. Karena ini juga sesuai dengan tagline yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, yaitu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu kita ingin menjunjung tinggi apa yang disampaikan. Makanya tes DNA juga tunjukkan kepada publik. Kami menunggu. Dan seperti apa yang disampaikan oleh sahabat kita ini, kita dengar, kita saksikan. Namun sekali lagi, setuju atau tidak, keputusan saya serahkan kepada kawan-kawan. Tafadhol. Oke, tanpa berlama-lama saya menantang Kiai Imad. Beliau sudah mengatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus kepada Rasulullah. Ya kan? Cuman begitu saja. Lapor polisi. Jangan biarkan nasab palsu gentayangan di negeri ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Berani nggak? Biar ini nggak akan jadi kisruh di tengah-tengah masyarakat. Malah ini sudah lari kemana-mana, ke rasis, kemana-mana. Awalnya masih saya hormati sebagai tesis ilmiah. Walaupun nggak jelas juga sih. Berani nggak laporkan Ba'alawi? Kan sudah sahih itu mereka palsu. Sudah jelas itu mereka nasabnya palsu, tidak tersambung ke Rasulullah. Berani nggak lapor? Berani tidak lapor? Berani tidak lapor? Berani tidak lapor? Bukan kesana kesini, masih dalam koridor masalah tesis Kiai Imad. Berani tidak lapor? Hah? Nggak usah gerasak-gerusuk. Kita kalau sudah berani mengeluarkan statement, ya, sudah berani mengeluarkan statement bahkan menghukumi, oh itu palsu, tidak tersambung kepada Nabi. Ada konsekuensinya. Bukan koar-koar, usir imigran Yaman, usir habaib, bukan itu konsekuensi kepada masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kesalahan. Harus laporkan. Yang kedua, orang-orang yang ngaku di belakang Kiai Imad itu sebagai cucu Nabi. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Oi, berani nggak tes DNA, Mat? Berani nggak? Jangan kor-kor doang. Tuku Muda Kori, si Abbas Buntet, si Pakih, siapa lagi? Si Puat, siapa lagi itu kemarin? Si Isak. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Berani nggak tes DNA?
Yang 50 orang gimana? 50 orang mau tes DNA ke tempat si Fuad gitu. Yang mau ngetes itu yang si Sugeng itu. Harus diperjelas dan dipertegas. Ngaku-ngaku pribumi. Dan yang ketiga, berani nggak datangi Robitoh? Kan katanya pribumi. Robitoh itu hanya organisasi imigran. Tentunya mereka tidak banyak. Tesis Kiai Imad katanya didukung oleh pribumi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berani nggak datangi Robitoh? Bubarkan mereka. Hah? Koar-koar kalian. Berani nggak? Ini sudah masuk halu, saudara. Komplotan yang ngaku sebagai pendukung tesis Kiai Imad, halu. Semua. Sudah kemana-mana. Jadi saya sudah 7 bulan nyusup dalam komplotan ini. Sesuai dengan klarifikasi si Fuad. Betul, saya nyusup. Kami penyusup. Saya pribadi penyusup. Berani dari bulan yang lalu sampai sekarang belum ada yang Robitoh. Ku tengok. Koar-koar cuman berani di medsos. Belakang layar. Katanya pejuang Nusantara. Mewakili Nusantara. Mewakili pribumi. Pri ini, pri itu. Prihatin kami melihat kalian. Berani nggak lapor? Kan sudah jelas itu. Kata si Imad, habaib itu nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Berarti mereka menipu dong selama ini. Berani nggak? Laporin. Buktikan, saya tantang. Saya tantang Kiai Imad. Saya tantang nih. Jangan koar-koar sana sini. Makin lama saya lihat ini makin berpotensi untuk terjadi konflik sesama bangsa Indonesia. Kalau berani ngomong gitu di publik, laporkan, sikat. Kita dukung. Lapor juga ke Kementerian Agama. Apalagi Kiai Imad ini punya peran. Ya, di MUI, bagian apa? MUI Banten. Bagian fatwa. Coba dong. Jangan biarkan nasab-nasab palsu berkeliaran. Kan begitu judulnya. Saya mau lihat. Ini banyak sekali udah kemana-mana. Udah imigran Yaman. Ini jadi kisruh di tengah masyarakat makin lama, saudara. TJ itu berani nggak? Gua pendukung habaib. Pendukung habaib. Dan juga pendukung Wali Songo yang asli. Bukan yang KW. Bukan yang ngaku-ngaku kayak si Buntet. Ngaku-ngaku kayak siapa, itu semua gerombolan mereka tuh. Tes DNA dulu, munculkan di publik, baru kami percaya. Seperti kalian ngomong ke Bang Alawi kayak mana, berlaku juga buat kalian. Ini ke orang lain berlaku begini, syarat begitu, ke kalian kagak ada. Ya, udah muak kami sebagai masyarakat Indonesia melihat perilaku kalian, tingkah kalian. Gua masuk pelan-pelan, apa tujuan mereka ini? Cuan semua, cuan. Memalsukan nasab orang lain supaya kita dianggap asli. Belajar dari mana kalian? Kalau memang mereka yakin bahwa nasab Bang Alawi itu palsu, dari kemarin-kemarin sudah lapor polisi. Kita ketemu maling, ketemu begal, ketemu perampok. Masa kita biarkan? Apalagi ini rumah kita, katanya kan gitu. Kita pribumi, ini rumah kita, mereka pendatang, mereka imigran, mereka merampok, mereka menipu, mereka membodohi. Tapi nggak berani lapor. Mereka membelokkan sejarah kita. Mereka membegal kuburan dato kita. Kok dibiarkan? Cuman buat konten doang. Mana main? Lapor. Kalau memang kalian jujur. Laskar Bim Salabim. Yang dipimpin oleh si Abbas. Rame-rame datang Robitoh tuh. Bawa data ke Robitoh. Tunjukkan. Kan kalian pribumi. Datangi dong. Siapa yang jadi begal, siapa yang jadi markas, kata kalian markas penyamun ini itu, datang. Kan kalian yang punya tanah. Habib cuma numpang. Semua kalian kumpul, semua pasukan Nusantara kalian datang. Kan begitu kalau mencari kebenaran. Tapi kalau mencari ketenaran, pingin dipuji-puji, ini gue sebagai penyusup nih gue bicara nih. Berani? Kagak. Katanya pribumi, pejuang sejati.
cucu Wali Songo, cucu pejuang, cucu pahlawan. Mental kalian dari awal sudah teruji. Satu-satu gua udah susupi kalian. Ketika ada info untuk fitnah Habib, nih data. Termasuk ke gua ada data. Gua tanya, siapa yang tanggung jawab? Semua nggak ada. Kimak kalian semua. Sudah aku ingatkan dari awal, hati-hati. Jangan sampai kalian kurungkatkan. Ini data TIJ, hajar TIJ. Hajar Habib TIJ. Gua nggak mau. Ini data asli, ini fix. Mana? Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Makanya gua nggak pernah pakai data mereka. Dobol kabeh.